Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan coba membahas soal-soal ujian akhir sekolah untuk kelas 7 atau SAT atau sumatif akhir tahun. Di mana soal-soalnya ini insya Allah sudah mencakup semua kisi-kisi yang ada di kelas 7 semester genap. Oke ya, yang pertama yaitu soal sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 45 liter untuk menempuh jarak 405 km. Perbandingan antara banyak bensin dan jarak tempuh mobil tersebut. Ini gampang ya teman-teman. Kita hanya cukup membandingkan 45 dibanding 405. Terus kita sederhanakan, yaitu kedua ruas dibagi 5 dulu ya. Santai saja kita. Berarti ini 9. Nah, 405 dibagi 5 adalah 81. Sederhanakan lagi, dibagi 9. 1 banding 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1 banding 9. Oke, lanjut. Nomor 2. Wita dan Dias adalah teman sekelas. Jarak rumah Wita dari sekolah adalah 300 meter. Jarak rumah Dias dari sekolah adalah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Wita terhadap Dias adalah, jadi W dibanding D ya, Wita dibanding Dias. Witanya adalah 300 meter dibanding dengan Diasnya adalah 1,5 km. Ini satuannya harus kita samakan, yaitu menjadi meter. Jadi 300 meter dibanding dengan 1,5 km. Kilo ke meter itu dikali 1000, sehingga ini menjadi 1500 meter. Satuan sudah sama, tinggal kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Kedua ruas kita bagi 300, berarti ini 1 dibanding 5. Jawabannya yaitu yang C. Oke, nomor 2 sudah. Kita lanjut yang nomor 3 ya. Nanti silakan di pause untuk mencatat. Untuk soal silakan klik kolom deskripsi ya. Untuk soal yang nomor 3 ya. Sebuah kolam kecil dapat diselesaikan oleh satu orang selama 10 jam. Jika 2 orang yang bekerja melakukannya, maka kolam akan selesai dalam waktu berapa jam? Otomatis pekerjaannya menjadi lebih ringan ya. Separuhnya kan ya, yaitu 5 jam. Gampang ini. Nah, lanjut yang nomor 4. Harga 5 butir telur ayam adalah 7.500, maka harga 2 lusin telur ayam. Ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Senilai ya, 5 sebanding dengan 7.500, 2 lusin. 2 lusin itu sama dengan 24 butir ya, karena satu lusinnya itu 12 butir. Sehingga kalau ini 24, kita misalkan X, maka 5/24 sama dengan 7.500 per X ya. Tinggal kita kalikan aja, sehingga X sama dengan 7.500 ya dibagi 5, 7.500
dibagi 5 dikali 24. Hasilnya ketemu kan ya? Ya, ketemu berapa yuk? Hasilnya tidak lain adalah, kita bisa menggunakan coret-coret ya. 25 dibagi 5 adalah berapa? 15. Berarti 1500 dikali 24. 1500 dikali 24 sama dengan berapa? 36.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ini konsep perbandingan berbalik nilai ya. Jadi nomor 5, perbaikan masjid direncanakan akan selesai 40 hari oleh 20 pekerja. Setelah bekerja 10 hari, pekerjaan terpaksa dihentikan. Jadi ada momen libur karena cuaca buruk. Nah, ini harus kita pahami bersama ya. Oke, langsung saja kita tuliskan. 40 hari oleh 20 pekerja. Terus ada 10 hari oleh 20 pekerja. Ya. Setelah itu ada 10 hari oleh 0 pekerja. Ya, karena di sini libur. Saya kasih tanda pen warna merah. Otomatis di sini sisa hari pekerjaan itu berarti sisa 20 hari. Dengan berapa pekerja? Misalkan X pekerja. Otomatis di sini kita harus hitung juga volume pekerjaan ya. 40 dengan 20 pekerja kalau kita kalikan itu 800 ya. Yang sudah dikerjakan 10 kali 20 otomatis 200. Berarti di sini kalau kita kurangi ada sisa 600 untuk volume, sehingga untuk mencari X tidak lain adalah 600 dibagi 20. Jadi ada 30 orang. Nah, 30 pekerja. Yang ditanyakan apa? Tambahan. Berarti tambahan tidak lain adalah 30 dikurang 20 sama dengan 10 pekerja. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan teman-teman ya? Oke, lanjut soal yang ke-6. Soal yang ke-6 ini terkait dengan perbandingan dan skala atau peta ya. Pada suatu peta tertulis skala adalah 1:1.200. Jika jarak kota M dan N berjarak 5 cm pada peta, jarak sebenarnya adalah, langsung ya, masih ingat kan? Nah, ini segitiga seperti ini apa? Skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya ya. Jadi karena dicari jarak sebenarnya, berarti JS sama dengan JP dibagi skala, yaitu 5 dibagi 1/200.000 atau 5 dikali 200.000 per 1 sama dengan 1 juta. Satuannya senti, atau kalau kita jadikan kilometer, dari senti ke kilo itu dibagi berapa? Ya, benar ya. Dari senti ke kilo dibagi 100.000. Jadi ini dibagi 100.000 adalah 10 kilometer. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Masih berbicara terkait skala dan jarak pada peta ya. Ditanyakan skala.
Skala tidak lain adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya adalah 2, jarak sebenarnya adalah 5 kilo. Nah, 5 kilo itu tidak lain adalah berapa? Ya, benar. Ya, 500.000 cm. 500.000 cm kalau kita bagikan 1 ya banding 250.000. Jadi jawabannya yang B. Oke, silakan dicermati. Nah, soal-soalnya mudah ya. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Ini masih perbandingan ya. Jumlah kelereng Akmal dan Fajar adalah 48 buah. Perbandingan kelereng mereka adalah 5:7. Selisih kelereng mereka adalah. Nah, jadi kalau cara gampangnya perbandingannya kan 5:7 ya. Otomatis kalau kelereng Akmal, ada Akmal, ada Fajar ya. 5:7. Ini kan jumlahnya berapa? 5 tambah 7 itu 12. Berarti bukan 48 kan? Ini berarti salah. Kita lanjut. Berarti 10 dengan 14. Apakah jumlahnya 48? Salah juga. Ya, kita lanjut. 15 dengan 21. Apakah 48? Nah, ini kalau kita jumlah tadi 24, ini jumlahnya 36, berarti masih salah. Berarti berapa? 20 dengan 28. Sudah ketemu. Berarti miliknya Akmal adalah 20, miliknya Fajar adalah 28. Selisih adalah 28 dikurang 20 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Ya. Nomor 9. Nomor 9 ini sudah masuk ke dalam aritmatika sosial. Aritmatika sosial di mana hubungannya sama untung rugi. Ya. Oke, lanjut. Ibu membeli kancing baju sebanyak 20 kodi. Ingat, kodi itu satu kodi itu sama dengan 20 buah. Berarti kalau 20 kodi itu sama dengan 400 buah atau 400 PCS ya. Harga per kodinya adalah 10.000. Berarti kalau 20 kodi itu berarti ada harga beli 20 kodi dikali 10.000 atau 200.000 ya. Terus dijual, berarti ada harga jual adalah 600 per PCS atau per buah. Berarti di sini harga jualnya 600 dikali 400 atau tidak lain adalah 6 kali 4 adalah 24, nolnya ada, berarti 240.000. Sehingga untung harga jual dikurang harga beli 240.000 dikurang 200.000, hasilnya adalah 40.000. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk teman-teman selalu cek satu persatu item apa yang ada di soal. Sebenarnya soal-soal itu gampang. Yang penting kita tahu mana yang informasi penting di dalam soal. Lalu kita jabarkan. Tanpa kita tahu rumusnya, insya Allah teman-teman pasti tahu arah dari soal tersebut. Oke, nomor 10. Mbak E membeli beras dengan harga 300.000 per 25 kg. Kemudian tiap setengah kilo dijual dengan harga 7.000. Maka keuntungan yang diperoleh Mbak M ini
hampir sama ya dengan nomor 9. Jadi kita tuliskan di situ ada harga beli 300.000. Terus tiap setengah kilo berarti harga jual 1 kilo per kilogram itu tidak lain adalah 7.000 dikali 2 ya, 14.000. Sehingga harga jual total HC 25 kilo berarti 25 dikali 14.000 ya, 350.000. Sehingga untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. 350.000 dikurang 300.000 sama dengan 50.000. Jadi jawabannya yang C. Ya, gampang kan? Gampang. Ingat, kalau misalkan ada kesulitan, silakan tanyakan di kolom komentar atau hubungi nomor yang tertera. Oke ya, kita lanjut nomor 11. Nomor 11 ini terkait bruto, neto, dan tara. Masih di dalam aritmatika sosial. Berat bruto dari sekarung kacang kedelai adalah 110 kg. Jika taranya 3%, maka berat neto. Jadi, tara 3%. Tara itu berat bungkus atau berat karung. Ya, kita hitung dulu. Tara 3% berarti 3/100 dikali 110 kilo. Ya. Ini kan? Nah, berarti ini 3,3 kilogram. Terus yang ditanyakan apa? Neto 10 karung. Berarti di sini dihitung ya. Neto. Nah, dihitung dulu neto 1 karung ya. Berarti 110 dikurangi 3,3 adalah 106,7 kilogram. Berarti kalau 10 karung maka netonya tinggal dikalikan 10, 1067 kilogram. 1067 kilogram. Jadi jawabannya yang B. Ya. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini tetap aktif dan juga tetap berbagi manfaat. Oke, nomor 12. Pak Surya membeli sekarung tomat dengan bruto 25 kg dan tara 4%. Harga tomat tersebut adalah 20.000 tiap kilo. Berapa rupiah Pak Surya harus membayar tomat tersebut ya. Jadi kalau kita beli tomat, otomatis kan kita bayar plus apa? Plus karungnya. Nggak mungkin kita beli tomat hanya tomatnya saja ya. Jadi ini soal yang sangat menjebak, tapi tetap kita hitung ya. Jadi berapa ini? Kalau ada soal seperti ini, otomatis kita beli langsung dari bruto. Harga beli tidak lain adalah 25 dikali 20.000. Tidak lain adalah 500.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, karena apa? Ketika kita beli di pasar, nggak mungkin kita beli hanya tomatnya saja. Karungnya nggak pakai. Oke, nomor 13. Nomor 13 ini berhubungan dengan materi garis dan sudut ya. Di mana nomor 13 itu materi terkait sudut berpenyiku. Ingat, sudut berpenyiku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. Berarti di sini sudut A
QJ ditambah sudut CQB sama dengan 90 derajat. AQJ itu ini 6X plus 4 ya. Terus kalau yang CQB itu yang ini, yang merah, 5X plus 9 sama dengan 90 derajat. Tinggal ditambahkan ya. 6X dengan 5X adalah 11X. 4 dengan 9 adalah plus 13 sama dengan 90 derajat. 11X sama dengan 90 dikurangi 13 sama dengan 77. Sehingga X adalah 77 dibagi 11 sama dengan 7 derajat. X-nya sudah ketemu. Besar penyiku AQJ. Penyiku AQJ itu berarti yang CBQ. Jadi yang ditanyakan sudut CBQ tidak lain adalah 5X plus 9. 5 kali 7 plus 9. 35 plus 9 adalah berapa? 40. 4. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan yang nomor 14 teman-teman ya. Ini juga masih seputar garis dan sudut ya. Ini ya soalnya ya. Kita scroll ke atas. Nanti bisa jika kesulitan bisa di pause videonya untuk dicatat soalnya ya. Nomor 14. Besar sudut ABD. Ini ada sudut lurus. Lurus itu berarti sudut berpelurus. Berarti di jumlah 180. Nah, jadi ini yang saya kasih tanda ungu itu adalah jumlahnya 180. Berarti sudut ABD ditambah sudut DBC adalah 180. 7X ditambah 5X sama dengan 180. 12X sama dengan 180. X-nya adalah 180 dibagi 12. Ya, berapa? Yaitu 15. Yang ditanyakan ABD. Sudut ABD sama dengan 7X sama dengan 7 kali 15, tidak lain adalah 105. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Kita silakan ditulis sejenak, bisa di pause ya. Sebelum kita lanjutkan nomor 15. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Nomor 15 ini juga sama, soalnya terkait dengan garis dan sudut ya. Perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga PQR memiliki sudut ini ya. Nah, ini kebetulan gambarnya tidak ada, tapi kita bisa hitung berdasarkan informasi ini. Kita tahu jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180, sehingga sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R tidak lain adalah 180 derajat. Ya. Dari sini baru kita bisa tuliskan ke dalam X ditambah 10 ditambah 120 ditambah X plus 5 sama dengan 180 derajat. X-nya kita satukan berarti 2X. 10 ditambah 120 adalah 130 tambah 5 135 sama dengan 180. 2X sama dengan ya, pindah ke sana ya. Berarti 180 dikurangi 135. Tidak lain adalah berapa itu? 45.
X tidak lain adalah 45 dibagi 2 sama dengan 22,5. Nah, ini enggak ada jawabannya nih ya. Sudut R tidak lain adalah X ditambah 5 sama dengan 22,5 ditambah 5 tidak lain adalah 27,5 derajat. Kalau seperti ini, karena kita disuruh memilih, nah bisa jadi jawabannya yang B, tapi kurang 5 ya. Nanti bisa ditambahkan di soal. Soal bisa di-download di kolom deskripsi. Kita lanjutkan nomor 16. Nomor 16 ini terkait dengan statistika ya. Data di atas menggambarkan hasil panen di Desa Rukun. Peningkatan hasil panen terbesar, peningkatan berarti kita cari selisih ya. Kalau dilihat dari gambar itu yang meningkat itu saya kasih tanda warna ungu ya. Segmen ini ya, yang peningkatannya tajam atau ini. Nah, jadi teman-teman cukup menghitung dari 3 segmen ini saja. Oke, untuk yang pertama yang saya kasih tanda warna merah, warna ungu ya. Kita bedakan aja biar enak warnanya. Ya, yang warna ungu jadi ada kenaikan antara dari tahun 2008 itu sebanyak 200, 2009 itu sebanyak 400. Berarti naiknya 200 ya. Untuk yang warna merah 2010 itu 300, 2011 itu 600, berarti naik 300. Dan untuk yang warna hitam itu 2016 adalah 300, 2017 adalah 500, berarti naik 200. Jadi jawabannya ada di warna merah, yaitu peningkatan hasil panen terjadi pada tahun 2011. Kenapa kita harus memilih yang tertinggi? Karena di tahun 2010 itu kan masih sebagai start, sehingga kita ambil yang 2011. Oke ya, silakan dicatat, dipahami. Kalau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Nomor 17. Jika batas minimum KKM adalah 78, maka banyak siswa yang harus mengikuti remedi adalah, jadi kita lihat datanya ya. 78 kan ada di sini kan. Ya, ini kan KKM. Maka data yang remedi itu ada di sini, yang warna ungu, di mana nilai 70 itu ada sebanyak 6 orang. Terus nilai 75 itu ada sebanyak 5 orang. Jadi kalau kita jumlah yang remedi ada 11 orang. Ya. Jadi jawabannya tidak lain adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nomor 18 ini juga terkait dengan statistika, yaitu diagram batang ya. Berapa total buku yang dipinjam selama 5 hari tersebut? Jadi kita tinggal menjumlah saja ya. Jadi kita jumlah saja di sini. Nah, cuma di sini tidak kelihatan antara ini berapa ini. Nah, yang saya kasih tanda itu kita kan tidak tahu itu ada di angka berapa itu ya, tapi bisa kita pakai kira-kira boleh ya. Nah, ini enggak
enggak bisa dikerjakan secara utuh ini ya, tapi bisa diperkirakan aja. Katakanlah ini 5, ini di sini 7, misal ini ya, ini 8, ini 12, ini kira-kira 18. Benar, ada enggak hasilnya ya? Berarti di sini 8 tambah 12 tambah 5 tambah 7 tambah 18. Ini 20, ini 40. 20 ditambah 40 adalah 60 ya. Oke. Jadi meskipun ini soalnya saya kira kurang valid, tapi di sini bisa kita pakai perkiraan saja ya. Oke, lanjut ke nomor 19. Nomor 19 ini merupakan nomor terakhir ya. Nomor terakhir, banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 138. Nah, jadi 138 akan saya blok warna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Apakah ada lagi? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah 6 siswa. Jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan soal SAT ini. Insya Allah nanti akan kita tambahi dengan yang versi kedua, yang tahun terbaru ya, dari sekolah tertentu. Sekolahnya kita rahasiakan ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.